Bab 102. Menghancurkan Akademi Changlan. Saat suara Pak Tuaji terdengar, tangan kanannya tiba-tiba berubah sedikit. Bang! Tekanan tak terlihat terombang-ambing, dan dalam sekejap, gedung Changlan hancur, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit. Dan tekanan pada Mileye yang lain menghilang seketika tanpa jejak. Mileye yang lain ekspresinya tiba-tiba santai. Di malam hari, cahaya bulan turun, dan seluruh bumi berwarna perak. Tidak jauh dari Mileye dan yang lain, berdiri seorang orang tua berbaju polos. Lelaki tua itu berambut sepanjang bahu, tangannya berada di belakang punggung, dan janggutnya panjang hingga hampir mencapai dadanya. Selain orang tua berbaju polos, ada juga seorang pemuda berusia 20-an yang berdiri dengan wajah dingin seperti es. Mata orang tua berbaju polos jatuh pada Pak Tuaji. Alam ribuan semesta tingkat puncak, aku tidak pernah membayangkan bahwa ada master seperti kamu di perbatasan Qingsu kecil. Pak Tuaji melirik orang tua berbaju polos, Akademi Changmu Kerajaan Dayun. Orang tua berbaju polos mengangguk, Akademi Changmu Kerajaan Dayun. Mengatakan itu, dia memandang Mileye tidak jauh. Aku pikir kamu adalah Mileye yang membunuh murid tertinggan Akademi Changmu di alam rahasia. Mileye mengangguk dan berkata dengan tenang, ya, aku. Orang tua berbaju polos melirik Mileye, dan kemudian berkata, dengan dasar yang begitu kuat, rekan praktisi ilmu pedang dan seni bela diri, tidak, tubuh fisik kamu juga dapat dianggap sebagai latihan tubuh tingkat atas. Orang seperti kamu, jangankan Qingsu ini, bahkan di Dayun juga jarang ada. Omong-omong, dia berhenti sebentar dan bertanya lagi, sebelum kamu datang, aku memeriksanya. Dikatakan bahwa kamu pergi ke Akademi Changmu hari itu dan ingin masuk Akademi Changmu, tetapi ditolak oleh Akademi Changmu, apa itu benar? Mileye mengangguk. Orang tua berbaju polos menggelengkan kepalanya, para mentor Akademi Changmu Kerajaan Jiang benar-benar bodoh. Mengatakan itu, dia memandang Mileye, meskipun digunakan oleh mereka kali ini, itu sudah berakhir sekarang, aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Kamu membunuh 13 gan, dendam ini, Akademi Changmu Kerajaan Dayun harus balas. Mileye melirik pemuda di samping orang tua berbaju polos, aku berduel dengannya. Orang tua berbaju polos mengangguk, namun, apakah kamu menang atau kalah, kamu harus mati hari ini. Mengatakan itu, dia melirik Pak Tuaji dan yang lain. Harus dikatakan, kalian semua harus mati. Mendengar ini, semua orang agak mengerti. Akademi Changmu Kerajaan Dayun mengirim pemuda ini, jelas ingin pemuda ini membunuh Mileye. Jika pemuda ini membunuh Mileye, maka itu akan menjadi yang terbaik. Akademi Changmu Kerajaan Dayun dapat membantu pemuda ini menjadi terkenal kali ini. Juga tidak akan mengatakan bahwa Akademi Changmu Kerajaan Dayun menggertak junior. Jika pemuda itu dikalahkan, itu akan baik-baik saja, orang tua berbaju polos akan turun tangan dan membunuh Mileye. Dengan cara ini, Akademi Changmu Kerajaan Dayun dapat menggunakan ini untuk menekan pasukan di Qingsu. Mileye secara alami mengerti maksud dari orang tua berbaju polos. Dia menatap Pak Tuaji. Pak Tuaji berbisik, lawan. Lawan. Tanpa omong kosong, Mileye bergegas menuju pemuda di kejauhan. Jika kamu mengatakan lawan, maka lawan saja. Dan pada saat Mileye bergerak, pemuda di samping orang tua berbaju polos juga menghilang di tempat dalam sekejap, dan saat berikutnya satu persatu. Bang! Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba di lapangan. Segera, kedua sosok itu mundur dengan keras. Mileye dan pemuda itu kembali ke posisi semula pada saat yang bersamaan. Begitu keduanya berhenti, lantai batu biru di bawah kaki mereka retak dalam sekejap. Di samping,
Orang tua berbaju polos dan pemuda itu menatap Mileye dengan dingin, dan saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Bang! Tanah di bawah kaki Mileye tiba-tiba retak, dan kekuatan yang kuat langsung mengguncang Mileye 10 kaki penuh. Tepat saat Mileye berhenti, pemuda itu tiba-tiba melompat dan bergegas maju seperti harimau yang bergegas menuju makanan. Pada jarak sekitar 10 meter, pemuda itu bergegas di depan Mileye dalam sekejap mata. Kaki ini hancur, dan ada cahaya keemasan samar di kakinya, dan ada suara robekan yang tajam. Mata Mileye sedikit menyipit, tangan kanannya mengepal, dan kemudian dia meninju ke atas. Tinju headshot. Pukulan ini tidak hanya ampuh, tapi juga mengandung jiwa pertarungan. Jiwa pertarungan. Satu pukulan. Bang! Pemuda itu terhempas. Penerbangan ini, dia jatuh tepat di depan orang tua berbaju polos, dan sebuah lubang kecil langsung tercetak di tanah tempat dia mendarat. Remaja itu bangkit, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian menatap Mileye tidak jauh. Master Budo. Master Budo. Semua orang di lapangan sedikit terkejut, termasuk Benetmu bertiga. Mereka bertiga tahu bahwa Mileye mewujudkan jiwa pertarungan, tapi mewujudkan jiwa pertarungan bukan berarti dia adalah Master Budo. Sebelumnya, Mileye tidak dianggap sebagai Master Budo. Dan sekarang, pukulannya sudah pasti mencapai level Master Budo. Kekuatan satu pukulan sebanding dengan kekuatan teknik seni bela diri alam bumi. Itu masih pukulan acak. Wajah Mileye tanpa ekspresi, dan tangan kanannya perlahan mengepal. Pada saat ini, dia hanya ingin bertarung, dan dia tidak ingin berbicara omong kosong. Di kejauhan, pemuda itu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Jelek. Di mata Mileye, bayangan melintas. Sungguh kecepatan yang luar biasa. Wajah Mileye tanpa ekspresi, dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan. Bang! Bayangan itu hancur dalam sekejap, dan pada saat yang sama, sesosok tubuh jatuh di samping orang tua berbaju polos. Itu adalah pemuda itu. Pemuda itu segera berdiri, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan hendak menembak lagi ketika orang tua berbaju polos di sampingnya tiba-tiba berkata, "Tidak perlu." Remaja itu menatap orang tua berbaju polos, dengan kemarahan dan keengganan di matanya. Orang tua berbaju polos melirik Mileye di kejauhan, dan berkata pelan, "Kamu bukan lawannya." Pemuda itu tampak agak muram, dia jelas tidak puas. Di peringkat yang sama, dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu. Orang tua berbaju polos memberikan tatapan dingin pada bocah itu. Bukan tidak boleh menjadi sembrono saat muda, tetapi jika kamu gila sampai kamu tidak tahu kemampuan diri sendiri, maka kamu bodoh. Aku membawa kamu keluar ini waktu, hanya untuk memberitahu kamu bahwa dunia ini besar, jenius dan orang berbakat banyak. Melihat orang tua berbaju polos marah, pemuda itu jelas sedikit takut, dia membungkuk dalam-dalam dan mundur ke belakang orang tua berbaju polos. Namun, matanya selalu tertuju pada Mileye. Orang tua berbaju polos menatap Mileye tidak jauh. "Aku sekarang tahu mengapa Akademi Changmu Kerajaan Jiang membunuhmu dengan segala cara. Jika kamu adalah musuh, kamu tidak boleh dibiarkan hidup." Suara itu terdengar, dan tangan kanannya menekan Mileye di udara. "Lakukan sendiri." Tekanan ini, paksaan tak terlihat langsung muncul di atas kepala Mileye, dan Mileye hendak dihancurkan. Mata Mileye sedikit menyipit, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dia benar-benar tidak bisa mengalahkan orang di depannya, tetapi itu tidak berarti dia takut pada orang di depannya. Tarung. Di sekitar Mileye, jiwa pertarungan yang dahsyat bergejolak. Namun, jiwa pertarungan ini hancur lebur dalam menghadapi tekanan orang tua berbaju polos.
Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Tidak ada benda asing yang dapat menutupi celah ini. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba muncul di depan Mileye. Saat berikutnya, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan kekuatan yang kuat menyapu lengan bajunya seperti gelombang laut yang bergelombang. Bang! Begitu kedua kekuatan bersentuhan, mereka tiba-tiba meledak, dan gelombang udara tak terlihat yang kuat terombang-ambing dari lapangan ke sekitarnya, langsung menghancurkan tanah di sekitarnya. Ketika Pak Tuaji menekan tangan kanannya dengan ringan, gelombang udara pecah dan menghilang. Di kejauhan, orang tua berbaju polos melirik Pak Tuaji, sepertinya untuk menghancurkan Akademi Changlan ini, kamu harus dilenyapkan dulu. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di Akademi Changlan sekarang adalah Pak Tuaji yang terkuat. Jika Pak Tuaji terbunuh, tidak diragukan lagi Akademi Changlan akan dihancurkan dengan sekali serang. Pak Tuaji mendorong sedikit ke belakang dengan tangan kirinya, dan dalam sekejap, Mileye yang lain langsung terdorong sejauh 100 kaki oleh sebuah kekuatan. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Mileye yang lain, cari kesempatan untuk melarikan diri. Melarikan diri. Mileye melirik Pak Tuaji yang sudah berkelahi dengan orang tua berbaju polos di kejauhan, haruskah dia pergi saat ini? Dalam situasi yang masuk akal, seharusnya pergi. Namun, dia tahu betul bahwa mereka tidak bisa pergi sama sekali. Karena dia sudah merasakan atmosfer yang tidak jelas di sekitarnya sudah menjadi jaring langit dan bumi. Tidak ada tempat untuk pergi sama sekali. Orang-orang ini datang untuk membantai Akademi Changlan, mereka di sini untuk membunuhnya, mereka tidak punya tempat untuk lari. Melarikan diri, sembunyikan diri dan kultivasi, datang untuk membalas dendam. Orang-orang itu tidak akan setuju. Tujuan dari orang-orang yang datang ke sini adalah untuk membasmi akarnya, agar tidak dibalas di masa depan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari Mileye dan yang lain. Orang yang datang adalah Jahon Li, dan di samping Jahon Li, ada seorang pria berjubah hitam. Jahon Li melirik Pak Tuaji yang sedang bertarung tidak jauh, lalu menatap Mileye, dan berkata sambil tersenyum, kamu sepertinya tidak punya pendukung. Sekarang, kamu bisa mati. Suara itu terdengar, dan seluruh orangnya langsung menghilang di tempatnya. Ketika dia mengetahui bahwa para master akan datang ke Akademi Changlan, dia segera datang. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghilangkan masalah besar. Tentu, dia tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya sedikit dan hendak memulai ketika sesosok tiba-tiba muncul di depannya. Bang! Dengan keras, Jahon Li kembali ke posisi semula. Di depan Mileye adalah ketua Paviliun 9 dari Paviliun Zuixian, dan tidak jauh dari ketua Paviliun 9, ada Jackman Jiang. Keduanya dengan dingin menatap Jahon Li yang tidak jauh. Melihat kedua orang ini, wajah Jahon Li tiba-tiba menjadi gelap. Ketua Paviliun 9, Jackman Jiang, apakah kalian benar-benar ingin menjadi musuh Akademi Changmu? Ketua Paviliun 9 menatap Jahon Li dengan dingin, lalu menoleh ke arah Mileye. Teman kecil, kami berdua hanya bisa memblokir dua ini untukmu, dan di sini, setidaknya 6 alam 1000 semesta datang malam ini. 6 master alam ribuan semesta ini masih mengawasi secara diam-diam, dan dapat mengambil tindakan kapan saja. Selain itu, aku percaya bahwa dunia kegelapan pasti telah mengirim seseorang. Di mana orang ini? Aku tidak tahu, Mileye tiba-tiba berkata, aku telah memberitahu aku guru. Guru. Mendengar hal itu, ketua Paviliun 9 tercengang. Detik berikutnya,
dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Jahon Li yang tidak jauh, dan tertawa. Jahon Li, Akademi Changmu telah melakukan banyak ketidakadilan. Paviliun Zuixian sudah tidak tahan dari dulu. Hari ini, Paviliun Zuixian akan menghapus momok besarmu ini untuk kerajaan Jiang. Suara itu terdengar, dan dia menyerang langsung ke arah Jahon Li. Setiap orang bersambung.